Kisah Sang Kuryang. Asal-usul Tangkuban Perahu. Dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja bernama Sumbing Perbangkara. Ia mempunyai seorang putri manis bernama Dayang Sumbi. Ayah, aku mau mangga. Tapi nak, kita tadi sudah beli durian di tempat sebelumnya. Aku maunya mangga. Dayang Sumbi kecil sangat dimanja. Semua permintaannya harus selalu dituruti. Meskipun demikian, raja tetap sayang kepadanya. Mangganya 1 kilo, Pak. Baik, Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis cantik. Kecantikannya ini membuat para pangeran dan raja-raja bertengkar untuk memperebutkan dirinya. Demi menghindari pertengkaran antara pangeran dan raja-raja, Dayang Sumbi akhirnya menyendiri ke sebuah pondok di tepi hutan. Di pondok itu, Dayang Sumbi gemar menenun. Hingga suatu saat, ketika sedang asik menenun, tiba-tiba Aduh, benangku jatuh. Malas sekali untuk mengambilnya. Aku bersumpah, bagi siapapun yang mengambilkan benangku, akan kujadikan suami apabila dia laki-laki. benang yang jatuh tersebut diambil oleh Tumang, anjing pengawal raja yang menemani Dayang Sumbi selama di pondok. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi. Tumang tiba-tiba berubah menjadi seorang manusia. Ia menceritakan bahwa sebenarnya dia adalah jelmaan seorang dewa. Ia akan berubah ke wujud manusia ketika bulan purnama. Sesuai janjinya, Dayang Sumbi akhirnya menikahi Tumang. Mereka pun mempunyai anak yang diberi nama Sang Kuryang. Dayang Sumbi masih merahasiakan kepada Sang Kuryang kecil jika Tumang sebenarnya adalah ayahnya. Seperti kakeknya, Sang Kuryang mempunyai kegemaran berburu di hutan. Ia selalu ditemani oleh Tumang ketika berburu. Dah, Ibu. Aku berburu dulu. Hati-hati, nak. Nah, Tumang, kita akan berburu rusa yang besar untuk makan malam kita nanti bersama Ibu. Menjelang siang, Sang Kuryang belum melihat rusa seekor pun. Sang Kuryang merasa sedikit putus asa. Kenapa tidak ada seekor rusa pun hari ini? Tiba-tiba, Babi rusa, itu bisa jadi menu makanan kita nanti malam. Tumang, cepat kejar babi rusa itu. namun Tumang hanya diam saja. Ia tidak mau mengejar babi rusa itu. Babi rusa itu berlari masuk hutan. Makan malamku. Tumang tidak mau mengejar babi rusa itu karena dia tahu bahwa babi rusa itu merupakan jelmaan dewi seperti dirinya bernama Wayung Hyang. Ini semua salahmu. Gara-gara kamu, kita tidak bisa makan malam daging. Gelap mata, Sang Kuryang tiba-tiba mengambil anak panahnya. Dilepaskannya anak panah itu dari busuknya, mengarah ke badan Tumang. Maafkan aku, Tumang. Tapi aku sudah berjanji pada Ibu untuk membawa daging. Ibu, aku pulang. Oh, Sang Kuryang, kau dapat daging buruanmu? Ini, Bu. Wah, daging yang besar. Akan kumasakan untuk kita dan Tumang. Lalu, di mana Tumang? Maaf, Ibu. Sebenarnya daging ini adalah Tumang. Astaga, Sang Kuryang. Tumang! Dayang Sumbi sungguh marah mendengar penjelasan Sang Kuryang. Tanpa sengaja, ia memukul dahi Sang Kuryang. Aduh. Sang Kuryang yang terpukul jatuh tak sadarkan diri. Dayang Sumbi sendiri terlihat terkejut atas apa yang dilakukannya.
Dengan berlinang air mata, ia pun keluar rumah meninggalkan sang Kuryang. Pelariannya terhenti di sebuah gua. Di dalam gua, Dayang Sumbi bersemedi. Sang dewa menganugerahkan kecantikan yang abadi. Ia akan selalu terlihat awet muda. Sementara itu, di pondok Sang Kuryang, Sang Kuryang siuman dari pingsannya. Ketika terbangun, ia tidak menemukan ibunya dimanapun. Ia pun pergi meninggalkan rumah karena kecewa kepada sang ibu yang lebih menyayangi Tumang daripada dirinya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang pertapa sakti. Sang Kuryang pun berguru kepadanya. Waktu terus bergulir. Pagi menjadi siang, siang menjadi sore, dan sore menjadi malam. Sang Kuryang kecil kini telah berubah menjadi sesosok pemuda yang gagah. Siapa gadis yang sedang memetik buah itu? Tanpa sengaja, ia dipertemukan kembali dengan ibunya. Namun, keduanya tak saling mengenali. Hai gadis cantik, bisakah aku membantumu? Terima kasih pemuda. Demikianlah Dayang Sumbi dan Sang Kuryang kembali bertemu dan akhirnya saling menyukai. Jeruk yang cantik, secantik yang memetik. Kau bisa saja. Bisakah kita istirahat sebentar? Bagaimana kalau di bawah pohon itu? Sang Kuryang benar-benar jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Ia pun meminta agar Dayang Sumbi mau menikah dengannya. Dan hari ini, Sang Kuryang berniat untuk bertanya sekali lagi. Wahai Dayang Sumbi, kapankah kau mau menerima lamaranku? Dayang Sumbi bersedia menikah dengan Sang Kuryang. Saat hendak menjawab lamaran Sang Kuryang, Dayang Sumbi dikejutkan oleh bekas luka yang ada di dahi Sang Kuryang. Bekas luka itu. Kau? Kita tidak bisa menikah. Kita tidak bisa hidup bersama. Kenapa? Itu karena kau sebenarnya adalah anakku. Kau bercanda? Mana mungkin? Itu terlihat dari bekas luka di dahimu. Itu luka yang dulu aku buat. Aku tidak percaya. Bagaimanapun juga, aku akan menikah denganmu. Kau sungguh keras kepala. Baiklah, jika kau benar-benar ingin menikahiku, aku punya 2 permintaan. Buatkan aku sebuah kapal besar dan sebuah bendungan dalam waktu 1 malam. Baiklah, aku akan mewujudkan keinginanmu. Tanpa diketahui Dayang Sumbi, Sang Kuryang yang sakti mampu memanggil jin untuk mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Ia memerintahkan para jin untuk membangun kapal dan membangun waduk malam itu juga. Malamnya, Dayang Sumbi yang penasaran memeriksa kerja Sang Kuryang. Betapa terkejutnya ia mengetahui Sang Kuryang hampir selesai. Ia segera berdoa kepada dewa untuk menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang karena ia tidak mau menikahi anaknya sendiri. Doa Dayang Sumbi dikabulkan. Malam itu tiba-tiba berjalan sangat cepat. Matahari tiba-tiba menyingsing. Para jin kabur meninggalkan kapal yang belum selesai. Kau tidak bisa memenuhi permintaanku. Kita tidak bakal menikah. Tidak! Sang Kuryang yang marah menendang kapal buatannya. Kapal besar itu pun terbalik tertelungkup. Semakin lama, kapal itu tertutup oleh tanah dan berubah menjadi gunung. Gunung itu kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu tertelungkup. Pesan dari cerita ini adalah jangan gegabah dan terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, apalagi kalau hati dan pikiran kita sedang dipenuhi dengan amarah. Selalu berpikir jernih sebelum bertindak.